Ya masih sama sih, ada beberapa bisnis dan kebetulan mau syuting film juga minggu depan. Bisnis bisnis apa yang lagi digeluti sekarang? Masih yang sama seperti dulu sih, ada. Ya sebenarnya aku lebih tepatnya kepada invest ke perusahaan. Aku passionate investor aja sih. Kalau perusahaan-perusahaan saya yang sudah berjalan ini kan udah berjalan 3 tahun, jadi udah blueprintnya udah ada, automatic lah. Jadi untuk sekarang ini lebih ke invest ke sesuatu yang menurut saya, ya menurut feeling saya bagus lah, jadi di invest gitu. Lebih ke situ sih sekarang. Kenapa perusahaan buat invest itu selain ada kepuasan batin kah atau kayak mencoba peruntukan di situ? Karena ya kenapa, karena ada opportunity apa kalau investasi sesuatu hal yang bagus dan itu juga masih kecil, pasti kan sesuatu yang kecil pasti akan besar, ya kan. Itu sih palingan. Kalau sinetron-sinetron udah film-film itu masih akan Masih dilakukan. ntar minggu depan syuting film. Oke. Tapi ada perbedaan nggak antara bisnis sama film sendiri gitu? Sebenarnya syuting film atau berkarya adalah hobi ya, jadi selagi lagi free, lagi banyak waktu kosong, lanjutin aja kerjaan yang sudah di build selama ini gitu. Tapi di usia sekarang setelah terjun ke dalam dunia bisnis gitu ya, kamu sendiri lebih prefer kemana? Bisnis atau Bisnis karena itu adalah, ya lu kalau udah punya brand, udah punya bisnis, udah punya sesuatu yang lu ciptain tuh pasti bisa berkembang dengan menghasilkan uang. Kalau misalnya acting, ya aku bukannya, kalau misalnya syuting begini tuh lebih tepatnya kepada ini adalah hobi sih gitu, hobi kapan aja bisa gitu. Tapi kalau bisnis kan sampai tua, sampai kakek-kakek kan bisa ada gitu loh, jadi lebih ke jangka panjangnya aja sih. tapi ngelihat dari pengalaman papa juga nggak sih kan sampai sekarang masih ya bergelut di dunia entertain gitu. Papa sih lebih sibuk di bisnis sekarang ya, dan di entertain juga, ya kayak saya bilang gitu loh, kapan aja dia mau main sinetron dia bisa main gitu. Sekarang dia main sinetron karena emang lagi, mungkin lagi pengen kali ya gitu. Kayak misalnya Dev ini adalah film ke satu dua dua saya tahun ini, karena emang saya gak mau banyak-banyak juga gitu, karena kalau misalnya saya kebanyakan bolos di Jakarta apa di mana, jadi kan harus jadi ya banyak yang ketinggalan gitu, jadi ya harus harus tahu timing yang tepat untuk bisa kasih waktu untuk main film atau stripping sih, karena kan itu banyak time consuming kan gitu. Tapi kesulitan nggak untuk membagi waktunya? Pasti kesulitan, tapi kan ya itu yang saya bilang tadi, kalau misalnya kenapa saya syuting ntar minggu depan, karena syutingnya pertama cuma 2 minggu dan dari ceritanya juga bagus gitu, film horor yang sudah pasti kisah nyata, jadi itu adalah tantangan gitu loh, dan syutingnya cuma 2 minggu. Dan yang saya lihat juga orang-orang lagi pada liburan sekarang nih, lagi pada liburan ke Bali apa ini. Kemarin juga Juli saya juga nggak kemana-mana, Juni juga nggak kemana-mana, Agustus juga di Jakarta aja gitu, jadi belum belum ada liburan. Nah liburannya mungkin, liburannya saya ya bersyukur bisa syuting gitu, bisa keluar kota ke Jogja, bisa refreshing gitu, itu adalah liburan sih, liburan plus kerja. Nanti ketika kamu udah fokus sama bisnis gitu dan kayak udah meninggalkan dunia entertain, maksudnya udah agak lama gitu nggak main, nanti bakalan kayak vakum juga nggak sih kalau misalnya nanti terima tawaran main? Kan bisa latihan kapan aja kan, itu PR di rumah sih gitu. Kalau misalnya lagi reading misalnya, kan di rumah PR kita untuk bisa masuk ke dalam karakter itu gimana pun caranya, reading besok biar bisa lebih baik lagi kan, tinggal latihan aja, latihan di rumah, PR di situ, kerjain PR pasti juga aman gitu. Nah sekarang kita balik ke pasangan nih kak, Hmm. kakak udah umur segini gitu, terus bisnis juga udah lancar, terus entertain juga lancar juga, ada nggak sih target buat pengen nikah gitu atau Pasti dong, siapa nggak pengen nikah punya anak, udah pasti tuh, udah ya bukan pertanyaan, pasti. Yaitu kapan, ya jalanin aja dulu, jangan dipatokin kayak gue harus mau nikah tahun depan, kalau enggak nggak mau gue kayak gitu. Gue maunya kita sama-sama mutually kayak, oh kita udah siap nih, udah siap, oh yaudah yuk gitu loh. Tapi ya misalnya gue nggak mau lama-lama, ya oke gue juga nggak mau lama-lama, jadi di plan gitu. Lo kalau udah bisa ngerencanain sesuatu dan lo disiplin, pasti dapat kok ketemu titiknya gitu. Tapi kan kakak kabarnya lagi menjalin hubungan dengan seseorang yang umurnya 9 tahun 8 di tahun atas ya, Kak. ya, Oh, 9 tahun 8 tahun ya. ya. Nah itu awal mula atau kenalnya tuh di mana? Di gym. Di gym.
itu karena lagi hobi nge-gym terus atau gimana bisa jatuh cinta atau quality Ya hobi contact yang nge-gym, pertama? lagi ya di environment lingkungan yang sehat aja sih gitu loh. Ketemu di lingkungan yang positif. Kenapa bisa tertarik sama yang usianya lebih jauh lebih tua di atas kamu? Mungkin karena menurut orang saya suka sama janda karena lebih dewasa gitu, tapi enggak. Kalau suka sama orang atau interest sama orang itu karena sudah dewasa gitu. Bukan berarti umurnya, tapi sikapnya, attitude-nya, karakternya, sifat aslinya dewasa gitu. Bukan gara-gara umurnya. Tapi kalau dikatakan janda berarti benar yang sifatnya kakak. Ya maksudnya mau janda mau enggak lebih tua lah gitu. Ya, lebih tua. Tapi dari orang tua sendiri ada dukungan. Ya kalau asal saya di jalan yang benar, nggak ngerugiin mereka, bisa independen, nggak ada masalah. Tapi kan Kak Axel itu umurnya 26 tahun kan. Nah, mungkin sebelumnya juga udah pernah menjalin hubungan dengan seseorang yang mungkin Nggak pernah. lebih muda. Oh, nggak pernah. Oh lebih muda pernah. Nah, Cuman lebih muda juga. Nah, perbedaan yang mungkin Kak Axel rasain sendiri gimana? perbedaannya gini, umur tuh nggak menjamin lu lebih muda lebih nggak dewasa, nggak kok. Ada banyak kok saya ketemu orang-orang di saya pas lagi kuliah di luar negeri ataupun lagi di Bali gitu, di Ubud, di mana saya ketemu orang yang jauh lebih muda daripada saya tapi lebih dewasa banyak juga. Tapi kan jarang ya yang kayak gitu-gitu ya, yang ya masa gue harus tetap cari terus ke pelosok-pelosok Ubud, ke pelosok-pelosok Karangasem kayak nih gue mau nyari cewek yang dewasa, enggak dong. Yang mana ya yang kebetulan ada di depan muka cocok dewasa bisa nih jadi support system ya, kenapa why not gitu, jangan lama-lama. Untuk kedekatannya sendiri sama menjalin hubungan sama yang lebih tua, terus kedekatannya sendiri itu butuh waktu lama nggak sih prosesnya dibanding Pasti sama dong, yang harus benar-benar tiap hari beberapa bulan untuk bisa pacaran. itu berapa lama? 2-3 bulan lah barengan gitu, barengan maksudnya ketemu nge-gym gitu, bonding. Tapi kayak Axel menemukan kenyamanan dengan Pola hidup yang environment-nya sehat ya, di lingkungan dia sehat, membuat saya jadi hidup yang makin positif pasti gitu, makanya diterusin. tapi ngerasa kayak lebih diayomi, kan lebih tua ini diayomi kayak lebih Nggak ada yang kayak gitu-gitu sih, itu lebih saling mengayomi, nggak ada gitu. Jadi dia juga gitu, gue juga begitu, kalau nggak ngapain gitu, masa dia gitu gue enggak gitu, jadi harus sama-sama mutual gitu. balance. Berarti sama balance Iya. yang saling kayak mimpin Nggak misalnya ada. dia lebih tua jadi dia yang mimpin hubungan gitu. Enggak lah, nggak ada yang kayak gitu-gitu, ngapain gitu, ngapain kalau abis itu perempuan lagi ngapain dia bisa lebih kayak, enggak dong, harus kalau dia begitu ya, terus habis itu harga diri gue di mana kalau bisa dia nggak, harus semua harus sama. Oke, tapi berarti dapat restu dari orang tua ya, dari orang tua. Iya, namanya udah independen, bisa cari duit sendiri, bisa itu kan kita udah 26 tahun ya, nggak ada harus orang tua gue maunya lu begini dapat anaknya Raja Sultan Brunei, enggak kayak gitu-gitu sih, enggak. Itu mungkin di era sekarang sih kayaknya orang tuh jarang lah kayak gitu kalau menurut saya. Tapi pernah dipertemukan sama orang kedua orang tua? Maksudnya Akan, saya udah temuin, udah iya. sering lah. Oke, sering. Oh, udah sering ketemu berarti Udah sama sering. orang tua. Udah ada omongan kayak arah-arah ke depan jenjang yang gitu. Ya serius. gini deh, ini saya bilang tadi di pagi-pagi hampir ya, kalau menjalani hubungan apalagi udah komitmen, kalau tujuan bukan nikah ngapain buang waktu, hidup cuma sekali, ngapain komitmen tiap hari harus kerja cari duit, habis itu ke cewek ini lo harus ya ngapain. Berarti kalau udah dibilang kayak udah siap nikah ya siap ya, Beb? Ya kalau siap ntar kan ini kan jalanin aja dulu. Oke, tapi kedepannya sama pasangan pengen ngelakuin apa nih? Kayak misalnya maksudnya kan sekarang suka nge-gym bareng. Ya pokoknya kayak- semua hal lah namanya itu, mau itu traveling, semua bareng lah namanya pasangan ya, partner ya, kalau mau nikah semuanya lakuin bareng lah gitu. Tapi kalau kamu menghempas kayak omongan-omongan orang gitu tentang hubungan Ibarat kamu kayak sama penculik Kita gitu harus kan. gak perlu peduli omongan orang mau ngomongin apa sih, mending ngurusin diri sendiri, sayang diri sendiri, baru sayang orang lain, baru bantu orang. Nggak usah ngomongin orang begini orang begitu, nggak usah, rugi ntar, mending lu fokus ke diri lu sendiri, habis itu sayang orang lain baru bantu orang. Kalau lo mau orang itu ngomongin apalah ini, Berarti tipe orang yang nggak peduli ya? peduli. Oke. Makasih. Sip, thank you ya. Thank you. Duluan ya. Kak, mau ini dong kayak first question doang, suka nge-gym di mana di